Oke, Rek, aku mulai ya. Jadi di Zoom kali ini kita bakal coba ngebahas beberapa materi mekanika yang sebelumnya udah diterangkan atau udah dijelaskan sama Pak Imam. Nah, ini dari beberapa pertemuan kemarin kita udah dapat 4 PPT. Nah, ini eh, kalau kita lihat ya, ini materinya lumayan banyak dan kebanyakan isinya penurunan-penurunan persamaan. Nah, kayak ini contohnya. Dan tentu saja ini bakal, boleh aku bilang, agak membosankan ya. Kalau ini semuanya aku bahas di Zoom dengan hanya mengandalkan PPT ini. Jadi ini di Zoom kali ini aku mau coba kolaborasikan PPT ini dengan aplikasi SketchUp. Tapi di sini kita bakal ngebahas mekanika tapi ya bukan matkul bengkel ya. Oke, Rek, kita mulai dari pertama ya. Di sini PPT pertama kita diberitahu tentang momen inersia. Oke. Jadi pokok bahasan pertama kita yaitu apa itu momen inersia. Oke. Ini bahasan pertama kita. Nah, kalau secara umum misalkan kita punya sebuah benda titik kan kita sering mendefinisikan, oh itu kalau dia itu benda titik berarti dia M R kuadrat misalkan. Terus kalau dia itu benda ada banyak benda diskrit atau banyak benda titik, maka dia tinggal kita sigmakan aja, sigma M R kuadrat. Terus kalau dia itu benda tegar atau benda bukan titik, benda kontinu kalau boleh katakan, dia kita bisa definisikan ini kan, R kuadrat dm. Nah, tapi sebenarnya apa sih eh, momen inersia ini secara fisis itu maknanya apa? Dan apa kok akhirnya di sini timbul penurunan rumus yang sebegitu banyaknya ya kayak ini. Ini sebenarnya secara fisis itu maknanya apa? Oke, ini kita coba memvisualisasikan secara fisis dengan SketchUp ya. Oke, ini misal aku punya sumbu X, Y, Z ya. Misal ini yang warna merah ini sumbu X, terus eh, yang warna biru ini anggap aja sumbu Y misalkan. Ya, atau yang warna hijau misalkan sumbu Y, terus yang warna biru sumbu Z. Oke, ini SketchUp kelihatan kan ya? Oke, anggap aku punya benda misalkan. Nah, oke, kita cari benda ya, bentar-bentar. Komponen. Ini misalkan aku punya mobil ya, misal. Oke, nah sebenarnya apa sih momen inersia itu? Nah, oke, ini kalau kita ibaratkan mobil ini, bentar-bentar, paskan, nggak pas ini, bentar. Nah, misalkan yang warna biru, biru ini sumbu putarnya, misal. Oh, ini kok di bawah, bentar-bentar, saya paskan di atas. Bentar, nggak pas di atas tanah ini, bentar. Udah di batas belum? Belum ya? Bentar. Geser ke atas sedikit. Oke. Nah, misal ini ada mobil ya, terus ini ada sumbu yang warna biru. Nah, apa sih sebenarnya momen inersia itu? Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, kalau kita mau muter
mobil ini terhadap sumbu yang warna biru ini, nah misal kita putar misalkan terhadap sumbu ini misalkan. Nah, oke. Ini dia muter ya. Nah, seberapa susah ukuran apa ya? Ukuran seberapa susah buat muter terhadap suatu sumbu. Nah, itu kita definisikan moment inersia. Nah, sekarang ukuran seberapa susah kalau kita bandingkan antara mobil ini dengan misalkan ini ada apa misalkan ini misal ada sepeda ini misal bentar pindah misalkan. Oke, ini misalkan. Nah, ini pasti masanya lebih besar mobil. Apa efeknya? Karena masanya lebih besar mobil, tentunya pada jarak yang sama, pasti bakalan lebih susah aku buat motor eh, mobil dibandingkan sepeda ini. Pasti ini lebih mudah, karena dia masanya lebih kecil, sehingga I itu dia sebanding dengan massa. Nah, terus tentu aja, oke, ini misalkan ada mobil. Terus aku punya mobil lain misalkan. Misalkan ini, oke, ini misal ya. Nah, kalau apakah pada saat masanya sama, momen inersianya pasti sama? Tentunya enggak. Kalau misalkan mobil ini letaknya lebih jauh, tapi kita putar terhadap sumbu yang sama, oke, ini misal ya. Bentar. Ini misalkan, nah biru ini sumbunya ya. Nah, pas aku muter mobil antara mobil yang ini, nah, bentar. Antara mobil yang di dekat birunya dengan yang lebih jauh pasti lebih susah untuk muter mobil yang lebih jauh. Nah, apa? Yo pastinya butuh energi lebih besar dong. Dia akhirnya kecepatannya lebih tinggi. Nah, sehingga momen inersia itu juga dipengaruhi berapa jauh jarak dari mobil atau benda di sini berarti ke sumbu rotasinya. Oke, itu kuncinya ya. Jadinya di sini akhirnya kalau dari persamaan ini kita tahu kalau inersia itu dia sebanding dengan massa dan sebanding dengan eh, jarak, tapi kuadrat jarak ini ya. Nah, jarak terhadap apa? Pasti terhadap sumbunya. Oke, itu secara fisis di sini gitu. Nah, sekarang kalau aku tanya jarak, jarak yang dimaksud ini jarak yang mana? Oke, misal ini ya. Eh, ini tak hapus dulu, tak zoom lagi. Oke, ini misal ini mobil tadi. Terus mobil ini misalkan aku copy misalkan. Aku copy tak tumpuk di atasnya misalkan. Bentar. Eh, Nah, ini misalkan jarak ke biru ini sama. Tapi misalkan bentar-bentar. Nggak kelihatan ya. Kita ambil benda yang lebih kecil misalkan. Misalkan kita pakai ini misalkan. Ini tak dilihat dulu. Kita pakai benda yang lebih kecil, yang lebih kelihatan. Apa? Ini misal. Ini kotak ini ya misal ya. Kotak ini jaraknya kotak ini ke sumbu biru itu kan ini kan berarti kan. Nah, ini segini jaraknya. Nah, sekarang jarak itu jarak yang mana? Ini kan sumbu. Apa jarak ke sini? Apa jarak ke sini? Apa jarak ke sini? Ataukah jarak ke sini? Tentu yang kita hitung R sebagai sama dengan MR kuadrat. Di sini kita pilih jarak terdekat terhadap sumbu. Nah, ini kan ini ke sini kan juga jarak terhadap sumbu kan. Tapi sumbu itu kan bukan titik. Nah, di sepanjang garis ini kan sumbu. Nah, artinya jarak itu jarak yang mana ya? Kita pilih jarak yang terdekat. Kalau dalam kasus ini Kak, yang biru ini mana ya di sini berarti. Nah, jarak terdekatnya. Nah, tapi kalau misalkan ini tak geser sedikit misalkan. Misal ini tak copy misalkan.
Tak copy, bentar, tak pindah. Oke, terus tak geser ke atas. Oke, ini Rek, misal. Ini aku punya dua tong biru. Apa ini? Ini apa kotak sampah? Ya, kotak biru lah. Kotak biru ini dia mau kuputar terhadap sumbu biru. Nah, dia dalam kasus ini kira-kira R-nya sama atau enggak? Nah, kalau kotak biru yang bawah, nah, kotak biru yang bawah, ini kan jarak R-nya ya tinggal ini ke ini kan, ke benar, ke ini. Nah, tapi untuk kotak yang ini, apakah dia jaraknya dari sini ke sini? Ya enggak. Wong jarak itu kan dihitung terhadap sumbu. Ini kan sepanjang ini sumbu. Jadi kita pilih terdekat. Terdekat mana? Ini ke ini. Nah, jadi dalam kasus ini si kotak ini punya eh, jarak yang sama, baik kotak yang atas ataupun yang bawah ini terhadap sumbu biru dia jaraknya sama. Artinya karena jaraknya sama, R-nya sama, maka pasti eh, momen inersianya juga besarnya sama. Atau seberapa susah buat muter kedua kotak ini terhadap eh, cross biru, dia pasti besarnya sama. Nah, oke, kita contohkan. Misalkan kita mau muter kotak yang atas, misalkan terhadap sumbu. Misalkan ini tak putar terhadap sumbu, bentar, terhadap sumbu biru. Ini sumbu biru, oke, kita memutar kotak ini misalkan. Oke, ya, dia bakal eh, besar kesusahan buat muter dia bakal sama dengan kotak yang bawah karena R-nya sama. Oh, bentar. Belum tak pindah. Oke, dengan kotak yang ini ya. Dengan kotak yang ini. Oke, itu secara fisis gitu ya. Nah, ini. Kita putar ya sama. Wong dia R-nya sama. R itu jarak terdekat terhadap sumbu ya. Jadi, tegaskan di sini R itu bukan terhadap titik, tapi terhadap garis. Karena R itu terhadap garis, maka R itu adalah jarak terdekatnya. Jadi misalkan bendanya yang ini, maka jarak itu bukan ini, jarak itu bukan ini, tapi jarak R itu ya ini atau jari-jari R itu ini. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kalau kita eh, ngomong inersia yang paling paling penting itu poros mana yang kita gunakan. Jadi contohnya dalam kasus ini, kalau kita muter terhadap sumbu warna biru, maka momen inersia dari kedua benda ini besarnya bakalan sama. Nah, kenapa sama? Yuk, kita lihat aja ini, misalkan kita putar dia terhadap sumbu biru ini misalkan. Nah, dia yo sama. Seberapa susah sama. Artinya momen inersianya sama. Tapi beda lagi pada saat kita muter kedua ini, tapi terhadap sumbu merah. Nah, ini sumbu merah. Kita coba putar misalkan. Bentar. Kita coba putar terhadap sumbu merah ini. Nah, ya pasti yang lebih dekat ke sumbu dia bakal lebih mudah untuk diputar dibandingkan yang jauh dari sumbu. Nah, artinya di sini besar momen inersia kotak yang atas ini ya, dia bakal lebih besar dibandingkan momen inersia kotak yang bawah. Kalau terhadap sumbu merah. Tapi kalau terhadap sumbu biru tadi sama besarnya. Karena jarak terhadap sumbu biru sama. Nah, ini kalau jarak terhadap sumbu merah ini pasti lebih dekat yang kotak bawah. Sehingga kotak bawah momen inersianya lebih kecil dibandingkan kotak atas. Oke, jadi yang paling penting di sini eh, momen inersia itu perlu kita tinjau poros mana yang kita gunakan. Oke, jadi kalau kita lihat di PT-nya Imam, ini lanjutannya ya dari tadi ini. Ini ada beberapa contoh kasus yang itu yang paling penting itu poros. Contohnya ini benda yang sama-sama tong, tapi dengan letakan poros yang berbeda ternyata besar
momen inersianya beda juga. Nah, ini misalkan ini sama-sama silinder, tapi ada banyak versi karena banyak poros yang digunakan. Oke, jadi simpulannya di sini untuk momen inersia itu seberapa besar ukuran kesusahan untuk memutar suatu benda terhadap poros, dan yang paling penting benda yang sama bisa jadi mempunyai momen inersia yang beda tergantung poros mana yang digunakan. Jadi kalau kita nggak tahu porosnya, maka kita nggak akan tahu berapa momen inersianya. Jadi di sini penting banget kita tahu porosnya yang digunakan itu yang mana. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tadi kalau kita mau ngitung momen inersia, tak gambar di sini tadi. Misalkan aku punya eh, benda, anggap ini poros ya, terus ini ada benda. Nah, kita untuk tahu ini, kita harus tahu berapa masanya benda dan berapa dari jari benda atau R. Nah, ini kita tadi udah definisikan R ini jarak terdekat ke poros. Jadi bukan ini, tapi ini. Kalau bendanya di sini, ya R-nya bukan ini, tapi ini. Nah, sekarang, misalkan aku punya benda ini. Hapus dulu misalkan. Oke, anggap misal aku punya mobil misalkan. Bentar, kita taruh mobil lagi di sini ya. Bentar, bentar. Kurang ke atas, bentar. Kita geser lagi. Ini udah di atas ya. Oh, ketinggian ini, bentar. Oke, ini misalkan aku punya mobil. Nah, ini mau aku putar. Nah, kayak tadi aku bilang, yang paling penting kita harus tahu porosnya. Nah, oke, anggap mobil ini pusat masanya di tengah mobil ini ya. Nah, dalam kasus ini, eh, oh, ini nggak kelihatan kalau mobil. Oke, kita coba putar dulu misalkan. Dalam kasus ini, mana R-nya ya tinggal jarak pusat masanya mobil ke cross yang mau kita gunakan. Oke, misalkan ini, kita mau putar terhadap sumbu biru. Nah, oh, bentar-bentar. Kita coba putar terhadap sumbu biru ya. Bentar, bisa ini. Bentar. Bentar, lag ya. Oke, kita ganti benda ya. Ini kalau aku putar dia terhadap sumbu yang biru, hijau, atau yang merah, satu yang kita perlu tahu berapa jarak pusat massa dari mobil ini ke sumbu yang mau kita gunakan. Jarak ke poros yang mau kita gunakan. Nah, oke, sekarang misal dalam kasus ini tak perkecil dulu misalkan. Ini tak geser. Terus misalkan eh, saya benar. Ini tak hapus dulu. Kita ganti misalkan delete. Kita ganti kotak tadi misalkan. Nah, ini. Oke. Ini terus kita coba geser. Oke, geser ke sana misalkan. Oke. Terus kita mau muter dia. Nah, kita mau muter kotak ini terhadap sumbu biru. Mana R-nya? R-nya ya tinggal jarak dari sini ke sini. Nah, ini R-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau terhadap sumbu biru, ya R-nya ini. Pasti dia, karena dia jauh, ya momen inersianya juga besar. Oke, sekarang kita coba putar dia. Oke, nah, ya kan?
Beda lagi kalau kita putar kotak ini terhadap sumbu hijau. Mana R-nya kalau kita putar ke sumbu hijau? Oke, kita coba zoom dulu ya. Nah, oke. Ini bendanya. Bentar. Oke. Ini kotaknya. Kalau kita putar ke sumbu hijau, R-nya dia kecil banget. Dia cuma dari sini ke sini dia ke sumbu hijau. Ini R-nya. Artinya apa? Momen inersianya pasti lebih kecil dibandingkan tadi yang di kotak biru. Mana kalau kita putar terhadap sumbu hijau ini misalkan. Bentar. Kita coba putar ya. Oke. Nah, dia ya kecil, kecil. Oke. Inti yang bisa kita tangkap di sini, kalau kita mau tahu berapa momen inersi ya, kita harus tahu R. R terhadap eh, sumbunya. Nah, oke. Anggap ini sumbu X, Y, Z misalkan. Nah, ini tak zoom out dulu ya. Tak zoom out. Nah, terus aku mau tahu berapa berapa momen inersia kotak, kotak biru ini terhadap sumbu biru. Ya, R-nya berarti misalkan kotak ini ada 100 meter misalkan. Ber, eh, dari sumbu biru berarti R-nya 100 meter gitu aja. Ini kan R-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau aku mau muter tapi terhadap sumbu sembarang, anggap sumbu ini misalkan, anggap ini aku punya sumbu, bentar, oke, ini tak hapus, oke, aku mau muter kotak ini, bentar, kotak ini tak coba aku geser dulu ya, nah, oke, ini kotak mau aku puter, tapi terhadap sumbu yang warna hitam, nah, kira-kira R-nya yang mana? Nah, itu yang jadi permasalahan. Pada saat dia sumbunya itu eh, sembarang, gimana caranya kita ngitung momen inersia? Kalau misalkan kita putar terhadap sumbu X, Y, Z, ya asal kita tahu berapa koordinat dari si benda, maka kita bisa tahu. Misalkan benda ini ada di X sama dengan 3. Berarti kalau kita putar terhadap sumbu X, maka maaf, kalau kita putar terhadap sumbu ini misalkan, ya tinggal R-nya ya 3 tadi. Tapi kalau sumbu ini mana jaraknya? Jaraknya bukan ini, bukan ini, tapi tadi yang kukatakan jarak terdekat ya ini. Oke. Gimana sih kalau aku putar terhadap sumbu hitam ini? Oke, ini tak coba kasih ilustrasinya ya. Bentar, bentar. Ini kita coba sambungkan dulu. Bentar, bentar. Terus ini coba bikin garis sejajar sama merah. Bentar, bentar ya. Oke, oke. Terus kita bikin lingkaran. Oke, kita hapus ini. Oke, oke. Ini misalkan ini sumbu hitam. Terus aku mau muter eh, si kotak kotak biru itu mau kuputar terhadap sumbu yang warna hitam. Nah, ini kira-kira gimana? Oke, kita coba coba aja kita coba putar ya. Eh, bentar, bentar. Oke, kita coba muter si benda ini. Oh, bentar, bentar. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini ada salah grafik.
Ini harusnya tak bikin ini, sorry, maaf. Ini ke sana, terus lingkarannya ke sana. Maaf, salah gambar tadi. Oke, ini hapus. Oke, nah terus kita mau muter benda ini, mau kita putar terhadap sumbu yang warna hitam. Oke, kita mau muter dia. Oke, jadi ini Rek. Nah, ini mungkin coba dari sudut yang lain ya biar kelihatan. Oke, ini misal ini sumbu hitam ya. Terus aku mau muter kotak ini ke sumbu hitam. Oke, ini kan. Nah, dia muter. Nah, pertanyaannya kalau kayak gini, mana R-nya? R-nya ya bukan jarak X, bukan jarak Y, tapi eh, jarak dari si kotak ini ke garis hitam. Nah, mana jaraknya? Oke, kalau kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini. Kalau kita lihat, apakah jaraknya itu ini? Bentar. Apakah jaraknya itu dari sini ke sini? Enggak, bukan. Apakah dari sini ke sini? Juga bukan. Jaraknya mana? Ya, dari sini ke ini pastinya. Yang tegak lurus dia. Oke, sekarang anggap yang hijau ini sumbu X ya. Terus yang biru ini sumbu Y. Terus hitam ini eh, apa itu namanya? Sumbu putarnya. Sumbu putarnya. Nah, sekarang kalau aku punya benda biru ini, terus benda ini ada di X sekian dan pada titik Y sekian misalnya kita naikkan dikit bendanya, naikkan, oke. Jadi dia punya posisi X, punya posisi Y, nah, punya posisi X sampai sini, terus punya posisi Y. Jadi uh, vektor posisinya itu ini, oke. Itu misalkan. Ini garis biru ini, garis yang ini menyatakan posisinya benda. Oke, ini sebenarnya aku nyoba ngegambarkan ini. Nah, ini kalau kita lihat di PPT ini ada benda, terus ada sumbu putar. Nah, ini gimana caranya kita ngitung momen inersia dari benda ini terhadap sumbu putar yang ini. Oke, ini cuma kalau dari gambar ini agak susah ditangkap. Jadi coba aku gambarkan di sini. Nah, ini mungkin eh, secara visualnya kayak gini. Jadi ini aku punya sumbu X yang warna hijau ini, terus aku punya sumbu Y yang warna biru ini, terus aku mau muter benda ini terhadap sumbu ini. Benda kotak biru ini mau tak putar terhadap sumbu hitam ini. Nah, oke. Misalkan nih ya, kita eh, mau muter, tentu kita perlu tahu dulu di mana sih letak dari si sumbu. Oke, katakan aja sumbunya eh tak perbesar lagi ya, tak perbesar lagi ya. Katakan aja sumbunya ini terhadap sumbu X, dia punya sudut sebesar A, misalkan. Tak tuliskan di sini, di sini. Namakan aja A. Tak taruh sini ya. Oke, A. A ini letak sumbunya tapi terhadap sumbu X. Nah, terus sumbu ini terhadap sumbu Y, katakan saja namanya beta atau B. Nah, katakan, oh, nggak kena ya, benar. Bentar, bentar. Oke, kita sambungkan ke sini. Saya. Oke, ini ya. Ini katakan aja yang ini sudutnya B. Oke, ini kita coba letakkan di sini misalkan. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini, anggap aku tahu berapa koordinat dari si kotak ini. Anggap
kotak ini terletak di X, Y-nya 3,2. Berarti ini 3, ini 2. Nah, pertanyaannya, berapa sih panjang dari ini ke sana? Ini kan permasalahannya. Kalau kita mau tahu momen inersia, kita harus tahu berapa jarak R dari benda ke sumbu. Nah, kalau bendanya itu ini dan sumbunya itu ini, maka kita harus tahu ini berapa. Nah, ini nilainya berapa. Ini yang mau kita cari. Nah, sekarang kita dibantu dengan kita tahu kalau sudutnya ini itu alfa, terus sudutnya ini itu beta atau B, katakan aja. Terus katakan juga kita tahu kalau jarak, eh, sudut dari poros terhadap vektor posisi benda, ini katakan aja eh, namanya, bentar, Eh, katakan saja namanya dia theta, theta lambangkan, nggak ada theta ya, ya wes, lambangkan nol aja gitu. Theta ini maksudnya ya. Bentar. Eh, eh, eh. Wah, nggak kelihatan. Oke. Bentar. Oke, ini ya. Sementara tahu dulu ini sudut ini. Nah, ini theta ya, theta ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita tahu ini? Oke, caranya kita tahu jarak ini kalau kita tahu sudutnya, alfa, beta, terus eh, jarak sini ke sini berarti katakan aja X, terus sini ke sini Y. Nah, bisa nggak kita tahu ini? Nah, itu masalahan yang mau kita coba pecahkan. Oke, kita coba gambarkan ya. Jadi kalau aku coba gambarkan, itu ini X, Y, terus ini sumbu tadi, ini sumbu, terus ini bendanya ada di sini. Ah, bendanya ada di sini. Terus mau muteri sumbu yang ini. Kita harus tahu berapa R di sini. Nah, oke. Itu ya permasalahannya. Nah, oke. Sekarang katakan aja si benda ini, si si benda yang ini, itu dia posisinya, vektor posisi ini, nah itu punya besar eh, R ini ya, berarti sama dengan XI tambah YJ. Apa maknanya? Berarti dia di sumbu X dia jaraknya sebesar X, terus di sumbu Y dia jaraknya sebesar Y. Oke, nah ini R ya. Terus misalkan kita juga tahu, oke bentar, ini X ya tadi, terus ini Y. Sehingga R ini besarnya sama dengan XI plus YJ. Oke, ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah, terus misalkan eh, kita tadi tahu kalau sumbu putar itu terhadap sumbu Y. Nah, oke ini ya. Bentar. Sumbu putar ini, nah ini terhadap sumbu Y itu selisihnya sudutnya beta atau B. Oke. Misalkan aku punya vektor satuan, katakan aja namanya N misalkan. Oke. Katakan aja aku punya vektor satuan di sini. Nah, di sini. Bentar. Eh, 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 eh. Bentar. Nah, katakan aja aku punya vektor satuan di sini yang besarnya N. N itu besarnya satu ya, N satuan. Nah, ini berapa besar N ini ada arah X dan Y, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, N, nah ini kan N yang ini ya, N yang ini ya. Ini kan besarnya sama dengan cos alfa atau cos A kalikan I, nah ditambah cos beta kalikan B. Maknanya gini, maknanya N ini kalau aku proyeksikan ke X berarti ini kan X-nya. Ini kan jarak sumbu X-nya ini. Berarti
apa ini ya, cos alfa kan, atau cos A kali cos A I topi, terus disumbu Y berarti ya tinggal ini kan cosnya berarti cos B Y topi. Oke, itu ya. Jadi di sini kita punya koordinat dari N, yang N itu searah dengan sumbu putar, dan kita punya R, yang R itu searah dengan letak benda. Nah, oke. Itu ya. Kita coba tuliskan lagi di sini. Kita punya R. Oh, bentar. Di PPT ini ada ya. Nah, ini. Ini kita kopas saja taruh sini. Bentar, bentar. Ini biar nggak nulis banyak. Ini kita udah punya R. R itu yang ini tadi. Yang besarnya sama dengan XI plus YJ. YJ topi ya. Plus 0 K topi. Terus aku punya vektor satuan N yang dia besarnya cos alfa I tambah cos beta J ya. Mana alfa beta ya tadi, ini alfa atau A tadi ya, ini beta atau B tadi di gambar itu. Terus ini theta ya. Nah sekarang loh, buat apa kita tahu ini? Wong kita tadi mau nyari R. Ini kan masalahnya kita mau tahu R. Oke, ini ada trik di buku Boas di bab 3 itu. Untuk nyari ini bisa kita akali, Rek. Ini untuk nyari R itu, yang ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus ya. Itu bisa diakali dengan cara apa? Dengan cara R ini ternyata besarnya bakal sama dengan apa itu berarti? Kalau kita lihat misalkan ini R ini kan dia sama dengan R, panjangnya R ya, panjangnya R sin theta kan. Nah, oke. Okay. R sin theta, atau boleh kukatakan R itu sama dengan R kalikan 1 kalikan sin theta. Nah, oke, kita udah punya itu ya. Itu panjang R ya, panjang R. Kita nggak ngitung arahnya, kita cuma mau tahu berapa panjangnya dia. Ternyata panjangnya R itu ini tadi, dia sama dengan R kalikan 1 kalikan sin theta. Nah, ini ternyata dia besarnya sama dengan mutlak dari N cos R. Oke. Oke, mungkin kalian nanya, kenapa kok moro-moro muncul N cross R? Nah, kita lihat gambar nih misalkan. N itu dia arahnya ke sana kan? Nah, N itu ke sana. R itu ke sana. Terus yang mau kita tahu itu panjangnya ini. Kok moro-moro dia jadi N cross R dari mana? Padahal N cross R berarti harusnya arahnya ke sumbu yang merah dong dia. Kok tiba-tiba dia muncul di sini? Nah, itu ini cuma trik saja kalau kita mau tahu panjangnya ini. Nah, panjangnya ini ternyata besarnya sama dengan mutlak dari hasil cross ini dan ini. Nah, kok bisa gitu? Oke, nih kita lihat lagi. N ini kan vektor satuan, dia pasti panjangnya 1. Oke. Sedangkan R ini ya panjangnya nggak 1, tergantung posisinya mana. Ya pasti mutlaknya ya R ini. Nah, terus R besar atau jarak dari sini ke sini, nah dia tadi kita udah tahu dia panjangnya sama dengan R kalikan sin theta. Kalikan 1 juga gak masalah kan. 1 kalikan sin theta. Nah, ini enggak lain adalah mutlak dari cross. Cross apa? R dengan apa yang dimutlak? Yang satu hasilnya apa? N kan? R cross N. Atau N cross R juga gak masalah. Ya. Karena kita cuma mau tahu besarnya, bukan arahnya. Oke, ini ya. Jadi
Apa poin yang bisa kita dapat di sini? Kalau kita mau tahu panjangnya R ini, atau jarak dari benda ke sumbunya tadi, maka kita harus tahu mana arahnya N, atau kemana arahnya poros benda, dan di mana letak bendanya, R-nya. Nah, terus pada saat kita tahu, kita apain? Kita cross-kan. Oke, ini poinnya. Kita memanfaatkan perkalian cross untuk tahu panjang dari ini. Nah, panjang dari ini. Oke, kita coba cross-kan ya. Nah, oke, ini matematisnya eh, sebenarnya sama Pak Imam ini udah dijabarkan ya di kelas. Ini eh, langsung aja ya. Ini kita nyari N cos R. Oke, ini matematisnya aku skip dulu ya. Aku langsung lanjut. Ini hasilnya ini, hasil crossnya itu ini. Oke, ini tak SS. Nah, Oke, ini ya. Ini hasil crossnya. Hasil crossnya itu ini. Oke, atau bentar. Oke, tak coba kita crosskan ya, biar dol. Kita coba hitung aja, ada apa. Oke, N cross R. Ini R, ini N. Kalau perkalian cross, berarti dia sama dengan I, D, kayak gini dulu. Kita cross itu kan sama dengan perkalian determinan kan. Ini biar matematisnya juga dapat. N cross R, N cross R, dia berarti sama dengan, pasti yang pertama kita determinankan dulu. Apa yang dideterminan? Oh maaf, ya kita cari determinannya. I, D, nah ini apa ya? Kalian cross apapun ya, gini caranya. I, J, K, terus N. Komponen N apa aja? Cos alfa, cos beta, 0. Kita tuliskan. Cos alfa, cos beta, sama 0. Terus yang ketiga R. Apa R? Di sini ada X, ada Y, ada 0. Oke, terus cara ngitung determinan gimana? Oke, ini yang paling mudah, kita ambil sumbu ini. Nah, ini udah banyak yang nol, sehingga bakal banyak memudahkan kita. Maka ini bakal sama dengan yang pertama, A. Oke, A. Terus determinan dari apa? Ini. Cos alfa, cos beta, X, Y. X, Y. Oke, dikurangi 0 kalikan wes 0 dia hasilnya pasti. Terus ditambah 0 kalikan sesuatu. Oke, udah 0 dia. Ya wes, kita cuma tinggal punya ini. Dan dia hasilnya sama dengan, berarti Y cos alfa, Y cos alfa dikurangi X cos beta. Nah, kira ini kita udah punya ini ya. Ini kebetulan matematisnya nggak banyak, jadi ini wes sekalian. Nah, itu N cross R. Ini N cross R. Tapi panjangnya R besar itu bukan R cross R. R besar tadi kan cuma panjang skalar aja kan. Jadi ini sama dengan apa? Ini sama dengan mutlak atau panjang dari N cross R. Nah, cara nyari ini gimana? Ya, kita akarkan aja. Akarkan ini kuadrat. Atau kalau boleh katakan gini, misalkan aku punya sumbu X, Y, ya, terus aku punya batang, misalkan aku punya batang panjangnya misalkan 5 misalkan. Nah, 5 ini kan dari sini ke sini. Tapi kalau dalam koordinat kan kita menuliskannya, oh ini sama dengan 4X, oh maaf 4I tambah 3J misalkan. Nah, gimana
kita tahu R. Oke, kita R kuadrat berarti sama dengan komponen X-nya berapa, berarti 4 dikuadratkan, tambah komponen Y-nya berapa, 3 dikuadratkan. Nah, ini kita dapat R kuadrat. Atau ini kan sama dengan 25, berarti R sama dengan 5 kan. Oke, ya sama dengan ini. Gimana kalau kasus yang R besar ini? Nah, kita cuma punya komponen sumbu K. Nah, sehingga kalau kita mau nyari N cross R kuadrat, ya tinggal ini aja dikuadratkan. Atau akar dari itu berarti. Jadinya akar dari ini tak tulis ulang ya. Ini tak tulis ulang. Tapi ini dikuadratkan. Akar sama kuadrat, ya dia saling menghilangkan ya. Jadinya R itu dia sama dengan ini. Oke, sampai sini berarti hasilnya bakal sama dengan di PPT itu ini. Oh maaf, itu tadi masih R kuadrat ya, maaf. Yang ini R kuadrat ya. Artinya buat R sendiri dia sama dengan akar dari itu. Oke, ini udah sama ya, sama ini ya. Oh, bentar, bentar. N cross R sama dengan ini, oke. Terus ini dikuadratkan. Oke, bentar. Eh, ini kita mau nyari R. Kita mau nyari R. Oke. R sama dengan akar dari ini kuadrat. Nah, kita coba kuadratkan isinya. Sehingga R dia bakal sama dengan Y kuadrat cos kuadrat alfa plus X kuadrat cos kuadrat beta. Oke. Min apa itu berarti? 2 XY cos alfa cos beta. Oke, benar. 2 cos alfa cos beta. Oke, ini kita udah dapatkan R. Jadi ini kita udah dapat eh, berapa nilai dari R kuadrat ya. Ini R, berarti kalau R kuadrat sama dengan tinggal ini aja kita tuliskan ulang semua ini. Oke, tadi apa sebenarnya yang kita cari di sini? Ya, ini ku ingatkan lagi sebenarnya dari awal kita mau nyari berapa jaraknya ini ke ini. Ternyata itu toh sebenarnya yang mau kita cari di sini. Kita mau tahu berapa jaraknya benda ini ke sumbu yang warna hitam itu. Nah, ini jarak ini toh yang mau kita cari. Yang ternyata ini tidak sesimpel kelihatannya. Ternyata kita perlu menurunkan hingga akhirnya kita ketemu kalau jarak R ini dia ternyata besarnya sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Oke, ini yang kita temukan. Nah, ini juga udah sama dengan yang di sini. Nah, terus kalau gitu berapa sih momen inersianya atau seberapa susah kita buat muter di kotak ini terhadap sumbu yang warna hitam ini? Ya besarnya berarti sama dengan I sama dengan M R kuadrat. Apa R? R itu, maaf, apa M? M itu masanya si kotak ini. Apa R? R itu berarti jarak dari kotak ini ke porosnya. Oke, kita coba putar. Misalkan kita putar lagi ya. Benar, benar. Kita memutar kotak ini, kita putar terhadap sumbu ini. Ya, ya kita mau itu toh yang kita temukan. Kita udah tahu berapa
kesusahan buat muter kotak ini terhadap sumbu yang warna hitam ini, yang ternyata besarnya dia sama dengan ini masih R kuadrat ya. Kalau I berarti sama dengan M kali R kuadrat, berarti sama dengan M R kuadrat, berarti sama dengan M Y kuadrat cos kuadrat alfa ditambah M X kuadrat cos kuadrat beta dikurangi 2 M X Y cos alfa cos beta. Oke, ini kita udah nemu. Nah, ini udah sama ya, I sama dengan M Y kuadrat cos kuadrat alfa plus X kuadrat cos kuadrat beta min 2 YX cos beta cos alfa. Nah, sekarang kita lihat di sini, Rek. Ini ada apa aja yang mempengaruhi. Kalau kita lihat di sini dia dipengaruhi oleh Y, dipengaruhi oleh X, dan juga dipengaruhi oleh cos ya sudut. Jadi kalau kita simpulkan ada dua hal yang berpengaruh terhadap seberapa susah kita muter kotak ini terhadap poros yang warna hitam ini. Nah, ada dua hal yang mempengaruhi. Pertama, yang berpengaruh di mana letak kotak ini berada. Jadi berapa X-nya, berapa Y-nya terhadap poros-poros itu yang di sini ya. Nah, selain X dan Y yang berpengaruh terhadap moment inersia juga seberapa apa ya di manakah letak poros itu berada, pada sudut berapakah poros itu berada. Jadi kalau poros ini porosnya misalkan ternyata ini aku bikin poros baru misalkan ini porosnya misalkan ini kan aku putar misalkan ke sana lebih kecil dia. Nah ini dia udah beda lagi. Nah saya bentar misal kita bikin poros baru ya. Ini misalkan ini aku mau bikin poros baru, katakan aja namanya ini. Nah, bentar. Oke, ini misal. Terus aku mau muter benda terhadap poros ini. Bisa nggak? Bentar. Ah, 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 ah. Saya. Saya coba ya, bentar. Oke, ini tak hapus. Oke, ini tak. Bentar. Oke, ini aku punya poros baru. Aku kalau aku muter benda kotak biru ini, tapi terhadap poros yang ini, oh bentar. Bentar. Saya. Aku mau muter terhadap poros ini. Pak, kok ngelag ya? Bentar. Bentar ya, ini ngelag. Agak memutar. Bentar. Oke, bayangkan aja ya, ini ada dua poros yang beda dia. Nah, jadi kalau aku putar terhadap poros yang ini, nah yang ini, nah, bendanya yang tak putar itu benda yang ini, benda yang warna biru ini, aku putar terhadap poros yang ini. Nah, dia bakal muter gini dengan jari-jari putarannya yang besarnya itu ini. Nah, ini jari-jari putarannya. Nah, sekarang kalau terhadap poros yang ini, nah pasti dia lebih besar R-nya. Mana R-nya? Bukan ini, tapi R-nya ini. Nah, dia lebih besar pasti moment inersianya pasti juga ikut lebih besar. Oke. Nah, apa kesimpulannya di sini? Dua hal tadi, letak benda dan
letak poros dia berpengaruh terhadap besar momen inersia dari ini ya. Jadi ini kalau tak tuliskan ya, ini Y, X, terus XY, dia menyatakan letak benda. Jadi I dipengaruhi oleh letak benda terhadap pusat koordinat. Apalagi cos alfa, cos beta, cos alfa, cos beta, ini berarti dia menyatakan letak poros. Letak poros dia juga mempengaruhi. Oke, itu maknaan secara fisis dari persamaan ini. Oke, sekarang kalau kita ingat ya, kalau kita coba ingat-ingat ini tak tuliskan ulang ya. Bentar, bentar. Ini kita kopas dulu. Oke, sampai sini ya. Ya. Ctrl C, Ctrl V, oke. Yang merahnya tak hapus dulu, oke. Nah, kalau kita ingat-ingat, MY kuadrat itu apa sih? MY kuadrat. Nah, ini. Ini ada MY kuadrat, terus ada MX kuadrat. Apa sih sebenarnya mereka? Nah, apa MY kuadrat itu apa? Y kuadrat itu berarti kan Y. Mana Y? Y berarti kan bentar. Nah, jarak dari sumbu X ke benda itu kan Y. Ini Y. Nah, ini itu Y. Panjangnya ini tuh Y. Nah, MY kuadrat apa kalau gitu? MY kuadrat. MY kuadrat berarti momen inersianya benda ini terhadap sumbu X. Oke, kita lihat. Bentar, ini agak miring ya. Bentar, sorry, sorry. Jadi kalau si kotak ini aku putar terhadap sumbu bentar, bentar. Tidak tampak, bentar, bentar. Oke. Nah, oke, lihat. Jadi kalau aku putar terhadap sumbu X, maka benda ini momen inersianya MY kuadrat. Sebaliknya, kalau aku putar terhadap sumbu Y yang warna biru, maka momen inersianya MX kuadrat. Nah, apa MX kuadrat? Ya karena R-nya ya ini, Rek. Nah, ini R-nya kan. Nah, ini kan R-nya kan. Jadi kalau tak gambar tadi di sini, MY kuadrat ini momen inersia terhadap sumbu X. ME kuadrat berarti momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, atau kalau aku tuliskan momen inersia terhadap sumbu Y, anggap aja aku namakan IYY. Nah, IYY. Oh maaf, IXX ini ya. Sumbu X dia, IXX. Terus momen inersia terhadap sumbu X, aku namakan aja dia I. Oh maaf, ini terhadap sumbu Y ya. Oh ya, IYY. Nah, terus apa lagi di sini? Momen inersia. Nah, oke, Rek. Tadi M X kuadrat atau M dikalikan kuadrat variabel ruang. X sama Y ini kan variabel ruang kan. Itu artinya momen inersia. Nah, oke, Rek. Ini lihat. Ini ada M, ada X, ada Y. X, Y ini kan kuadrat variabel ruang. Berarti mereka bertiga ini dimensinya sama-sama momen inersia. Jadi meskipun fisisnya ini bukan momen inersia terhadap poros sumbu X, sumbu Y, bukan. Tapi ini sesuatu yang punya dimensi sama dengan dimensinya momen inersia. Nah, katakan aja sesuatunya itu kita namai aja I XY. I XY. Biar dia sama-sama plus berarti kita definisikan aja IXY itu sama dengan min M XY. Oke. Yang kita sebut dia sebagai
apa kalau di sini itu? Kalau di PPT-nya Imam ini disebut produk inersia. Nah, dari rumusan ini apa yang bisa eh, kita dapatkan? Ya, kita bisa mendapatkan oh ternyata I oh bentar, warna hitam dulu. Nah, I sama dengan momen inersia ya. Berarti IXX cos kuadrat alfa. Apa IXX? IXX berarti momen inersia terhadap sumbu X. Plus I YY cos kuadrat beta. Terus plus 2 IXY cos alfa cos beta. Cos alfa terus cos beta. Oke. Dengan IXX-nya tadi itu ini, terus IYY-nya itu ini, terus IXY-nya itu min ini. Oke, alhamdulillah kita udah mendapatkan rumusan momen inersia untuk kasus ini. Jadi ini visualisasinya ya simpel sebenarnya gini aja. Tapi matematisnya dia eh, panjang ternyata. Nah, jangan lupa tadi apa cos alfa, cos beta. Nah, alfa itu berarti sudut antara poros dengan sumbu X, beta sudut antara poros dengan eh, sumbu Y. Jadi kalau di ini ya, tak tuliskan ya. Alfa, apa alfa ini? Nah, kasih keterangan. Alfa ini sudut antara poros dan sumbu X, poros dan sumbu X dan sumbu X. Sedangkan beta ini sudut antara poros dan sumbu Y. Oke, Rek. Kita udah dapatkan rumusan ini. Jadi kalau kita punya permasalahan ini, kita tidak usah lagi menurunkan, kita langsung aja pakai persamaan ini. Nah, ini sekilas kalau kita lihat PPT ini, apa ini kok jelimet. Nah, ternyata maknanya seperti itu. Tapi sekarang eh, tegaan yang kita dapatkan karena kita udah memecahkan permasalahan ini, kita udah mendapatkan rumusan ini kita sayangnya tidak sampai di situ karena kita punya permasalahan baru sekarang. Apa permasalahannya? Oke, ini kasus ini pecahkan. Tadi kita sudah tahu caranya nyari inersia. Tapi jangan lupa, kasus ini dia kasus benda si kotak hanya ada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang kotak ini aku geser misalkan, aku geser di kotak ini, tak geser ke sana. Nah, oke, sekarang permasalahannya jadi lebih kompleks tentunya. Oke, lihat ini. Nah, wah, sekarang di kotak itu punya posisi di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Hingga R-nya nanti jadi gini. Ya, bentar. Dari pusat sini ke kotak ini ya. Nah, oke. Nah, lihat. Nah, sekarang R-nya ini dia punya komponen sumbu X, punya komponen sumbu Y, punya komponen sumbu Z. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, itu gimana caranya kita tahu inersia? Nah, itu pasti caranya bakal beda kayak tadi. Oke, ini baru bendanya yang tak geser ya. Jadi ini kan bendanya punya komponen di sumbu X, punya komponen di sumbu Y, punya komponen di sumbu Z. Nah, sekarang misalkan bukan cuma bendanya yang tak geser, tapi porosnya. Nah, misalkan sekarang ini Rek, kasusnya misalkan. Bentar, bentar.
Bentar. Zoom out dulu. Oke. Misalkan sekarang kasusnya porosnya aku geser juga. Nah, gini misalkan. Misalkan kemana misalkan? Misal, oke lah ke sana misal. Oke, sana misal. Tahu bentar. Misal porosnya aku geser ke, katakan saja ke sana misal. Aduh. Ayo geser kamu. Bentar. Nah, geser lagi ya. Gak nge-lag. Nah, oke, anggap gini lah misal. Wah, dia udah beda lagi kasusnya pastinya. Oke, lihat rek itu rek. Nih tak zoom ya, zoom ya. Dia udah bendanya itu punya komponen sumbu X, Y, Z. Sekarang porosnya juga sama, porosnya juga benar-benar sembarang, 3 dimensi udah ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita mengetahui momen inersianya si benda ini terhadap poros ini? Pasti poin utamanya kita harus tahu berapa R-nya ini. Pertanyaannya sekarang gimana caranya? Nah, itu Rek, yang dibahas di lanjutan dari PPT ini. Bentar. Jadi ini, sorry, bentar. Wah, ini kok hitam ya? Bentar. Ini di kalian hitam juga tah layarku? Bentar. Wah, oke ya, ini lanjutannya ke bawah ini kan apa sebenarnya yang dibahas di sini? Ini bahas kalau dia kasusnya 3 dimensi, gimana caranya kita nyari tahu. Oke, kita balik lagi gini ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya sama, kita harus mengakali gimana caranya. Pokoknya harus tahu berapa jarak dari benda ini ke poros ini. Itu R besar tadi. Ini yang mau kita cari tahu. Kalau kita nggak tahu ini, maka kita nggak tahu berapa momen inersianya si kotak ini kalau mau putar terhadap poros ini. Oke, kita coba putar. Gimana secara fisiknya? Oke, ini misalkan. Bentar. Bentar. Benda ini, misalkan, aku mau putar terhadap poros tadi. Gitu. Nah, ini. Oke, ini ya, dia muter gitu. Kita mau tahu berapa momen inersianya si kotak ini. Nah, ini seru kalau kita coba bayangkan. Nah, tapi akhirnya kita perlu tahu juga gimana ini caranya kita ngitung secara matematis. Oke, sekarang eh, kita tadi kuncinya momen inersia dipengaruhi dua hal. Pertama, dari bendanya. Berarti berapa X, Y, Z-nya si benda. Kedua, di mana letak porosnya. Berapa kemiringannya terhadap sumbu X, Y, Z. Atau berapa tadi alfa betanya itu berapa. Nah, oke. Jadi itu perlu kita cari tahu dulu. Oke, anggap misalkan si poros ini porosnya ya. Ini misalkan aku bikin kotak dulu ke bawah misalkan. Oke, oke. Oke, Rek. Ini porosnya kalau kita lihat. Nah, ini punya ketinggian. Nah, ini punya Z sebesar ini misalkan, punya Z. Berapa X-nya? Oke, ini kita coba jabarkan lagi berarti. Benar. Itu X-nya. Bentar. Nah, sekarang ini kita tarik lurus ke sana. Oke. Terus kita putar lagi. Kita tarik lurus ke sana. Ya, oke. Oke. Bentar. Kita hapus dulu ini. Bentar. Ini kita delete, ini di delete, ini. Oh, jangan waste apa bawahnya biar. Oke, ini kalau kita lihat si apa yang namanya? Si poros dia
pasti punya sudut. Berapa sudutnya terhadap sumbu X, berapa sudutnya terhadap sumbu Y, berapa sudutnya terhadap sumbu Z, itu yang perlu kita cari. Oke, kita bakal coba cari mana kira-kira sudutnya. Sekarang, terhadap sumbu X, misalkan. Sumbu X tadi itu yang warna hijau ya, yang warna hijau. Mana sudut antara sumbu X dengan poros? Berarti ini poros, ini sumbu X. Kita bikin. Nah, oke, bentar. Ini hapus dulu. Delete. Kita coba putar ya. Oke. Ini ada sudutnya ya. Lihat, lihat ini ya, lihat ini ya. Jadi sudutnya itu enggak terletak di bidang XY, enggak terletak di bidang YZ atau XZ. Jadi yang warna hijau poros sumbu warna hijau dia itu sumbu X. Nah, sehingga sudut antara sumbu X dengan poros, poros itu yang ini yang ada link. Ini sebenarnya tak kasih lingkaran biar kelihatan aja ya, Rek, kalau dia itu porosnya. Nah, ini porosnya tadi ya. Nah, sudutnya itu ini. Nah, lihat lihat dia. Dia enggak di bidang XY ya. Nah, terus katakan aja sumbu Y-nya itu yang warna biru ya, yang warna biru, yang warna biru. Berarti kalau sumbu Y yang warna biru, sedangkan sudut, oh, ini belum tak namai ya. Oke, ini tak namai dulu ya, Rek. Namanya alfa. Nah, taruh sini ya. Nah, oke, kelihatan ya alfa ya. Nah, udah. Sekarang yang di sumbu Y. Sudut antara sumbu Y dan cross kita namai beta. Oke. Ini sumbu Y yang warna biru. Bentar, bentar, bentar. Bentar, saya tak zoom, bentar. Wah, kok enggak kena. Kita bikin sudut antara ini dan sumbu Y. Wah, bentar, bentar. Ini kok enggak kena ya? Makan enggak kena. Bentar. Oke, saya bentar, bentar. Tambah garis aja dulu. Oke, sudah. Terus kita bikin garis antara sini ke sumbu Y. Ayo, kena. Oh, kok nggak kena? Bentar. Oke. Oke. Ini kena udah. Kita hapus. Oke, Rek, ini A ya, alfa tadi ya. Terus ini yang warna biru sumbu Y, yang hitam itu poros, maka sudut antara poros dengan sumbu Y itu kita namanya beta. Oke, ini nggak ada alfa, beta, gamma ya, Rek. Jadi terpaksa aku tulis A, B, C dulu ya. Tapi B ini maksudnya beta ya. Oke, B. Nah, sekarang sudut antara poros dengan sumbu Z ini tak namai gamma, tapi nggak ada ya wes, tak namai C wes. Oke, bentar. Ini, bentar, bentar. Sudut antara sumbu Z, Z ini yang warna merah ini ya, dengan sumbu cross, dia tak namai C atau gamma wes. Sama aja lah. Oke. Bentar, bentar. Nggak nyambung nggak ya? Iya, nggak nyambung. Bentar, bentar. Saya tak zoom out dulu. Oke, terus tak bikin garis baru. Oke, ini nggak kelihatan kena enggaknya. Bentar. Kena enggak ini? Wah, nggak kena, Rek. Bentar, bentar, bentar ya. Tahu gini aja, bentar. Tak bikin garis ini ke sini. Oke, terus tak bikin garis dari sini ke sana. Oke, nah, garisnya tak hapus. Oke, ini dapat sudah.
Tak tuliskan di sini. Tak namanya C ya. C ini gamma maksudnya ya. Kalau di PPT-nya Pak Imam. Kira itu kita udah dapat. Jadi ini kalau kita lihat ada alfa, beta, gamma. Apa itu? Nah ini ya. Jadi porosnya yang warna hitam ini ya. Jadi sudut yang hitam dengan sumbu hijau X ini alfa, terus poros hitam dengan sumbu biru Y itu beta, terus poros yang hitam dengan sumbu merah itu gamma. Jadi itu rek yang dimaksud di PPT ini. Kok ada alfa, beta, gamma? Mana itu ini? Nah ini cos alfa, cos beta, cos gamma, ya itu maknanya. Nah, oke. Kita udah tahu di mana letak poros. Sekarang yang kedua kita harus tahu di mana letak benda. Mana bendanya? Ah, ini bendanya. Bentar, tak zoom out. Oke, oke. Ini kita hapus dulu. Nah, oke. Kita harus tahu di mana letak benda. Jadi kita coba bikin bidang dulu ya. Tak zoom out dulu. Oke. Kita bikin bidang dari poros. Mana porosnya? Oke. Oke, ini bidang misalkan. Terus tak tarik ke bawah dari sini misalkan. Oke. Oh, nggak kena ya. Oke. Nggak tahu tegak lurus apa enggak ini. Coba kita lihat. Oke, ini ya. Kita kalau kita lihat, oh, kan nggak lurus. Bentar, bentar. Ini perlu tak luruskan ke bawah ini. Nah, bentar. Ini tak luruskan biar kena. Wah, oke. Agak susah ternyata. Bentar, bentar, bentar. Uh, Gini deh, wes. Si kotak ini kan pasti punya posisi kan. Posisinya berarti XI plus YJ topi plus Z topi. Nah, oke. Sekarang pada saat kita udah tahu di mana posisinya benda, terus kita udah tahu di mana poros dari benda, maka sekarang apa yang perlu kita lakukan? Nah, sama kayak tadi. Tadi kita kalau mau tahu R, mana R? Bentar. R besar ya? R besar. R besar itu berarti jarak dari benda ke poros. Mana bendanya ini, porosnya ini. Nah, oke. Ini ya. Nah, jadi kita yang mau kita cari sekarang adalah uh, ini. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, sekarang kita harus tahu dulu berapa sudut antara posisi benda R dengan poros. Atau tadi kalau di kasus awal tadi kita lambangkan theta. Mana itu? Oke, ini ya. Tak zoom lagi. Nah, ini garis hitam ini kan arah ke benda kan. Ini arah ke poros kan, arah ke poros. Oke, jadi kita perlu bikin sudut baru, sudut baru antara garis benda ke poros. Ini misalkan sudut baru. Oke, bentar. Wah, nggak nyambung. Bentar, bentar, bentar. Kita bikin garis aja. Misalkan dari sana ke sana lah misal. Terus kita bikin bidang dari sana, katakan aja ke sana. Oke, di bidang ini tentunya. Oke, ini tak hapus. Ya ini ya. Ini sudut ini berarti dia sudut theta. Theta, namanya theta ya. Nggak ada theta, yus tak lambangkan nol aja ya. Tak taruh sini, oke. Nah, jadi kita punya 4 sudut sekarang. Ada alfa, ada beta, ada gamma, ada theta. Oke, kalau mungkin kalian ingat kemarin ada yang menyamakan, oh
theta itu sama dengan gamma. Itu enggak ya, Rek. Ini beda ya. Jadi gamma atau C di sini ya. C itu sudut antara poros dan sumbu Z. Sedangkan theta ini sudut antara vektor posisi benda dan arah poros. Nah, ini ya. Lihat kan beda kan? Nah, jadi kita punya 4 sudut yang beda di sini. Oke, Rek, kita pada saat kita udah tahu theta, apa yang bakal kita lakukan sekarang? Nah, oke, kita lihat. Kita goals utamanya kita mau tahu berapa R. Mana R? R itu ini. Nah, R itu ini. Jarak dari poros ke benda. Kenapa kita mau tahu R? Karena R itu dari R kita bisa tahu berapa momen inersia dari si benda. Kenapa kok R-nya itu sama dengan ini? Ya, kita coba lihat aja. Ini kita putar. Contohkan lagi, kalau kita muter si benda ini, kita putar terhadap bentar, poros bentar. Terhadap poros ini ya. Nah, oke. Ya, dia muter terhadap poros yang warna hitam dengan jari-jari sebesar jarak ini kan R besar. Nah, Nah, oke. Kita balikkan lagi bendanya. Ya, kenapa kita nyari R? Nah, sekarang caranya gimana? Ya, sama kayak tadi. Samanya gimana? Oke, kita lihat di sini. Kalau kita mau tahu R, sedangkan kita tahu R kecil, mana R kecil? R kecil tuh jarak benda. Oke, ini uh, gambarkan ulang aja gini, bentar. Tak gambarkan ulang. Oke, ini tak kasih keterangan ya. Ini untuk kasus ini bentar. Yang tadi awal ini kasus tumbuh sembarang, tumbuhnya atau porosnya sembarang, tumbuh sembarang, tapi dia ada di 2 dimensi. Jadi nggak ada di sumbu Z. Nah, sekarang gimana untuk kasus tumbuh sembarang tapi di 3 dimensi? Oke, kasus sumbu sembarang tumbuh sembarang tapi di 3 dimensi. Nah, oke, ternyata langkahnya sama. Kita harus tahu berapa R ini dari theta ini. Nah, cuma bedanya sama tadi, theta itu kalau tadi itu dia terletak di bidang XY, sekarang dia enggak lagi di bidang XY. Wong bendanya juga punya komponen disebut Z. Nah, lihat. Nah, lihat kan? Kalau kasus tadi alfa, beta, theta itu ada di satu bidang, maaf, ada di satu bidang X, Y. Sekarang dia alfa, beta, gamma, theta, mereka ada di bidang yang berbeda-beda. Pertanyaannya, gimana caranya kita mengertikan ini? Nah, kita balik lagi ke sini. Goalsnya kita mau tahu R besar. Cara nyari R besar, kita bisa langsung pakai ini. Berarti kita tuliskan ulang ya. Tuliskan ulang. R sama dengan N I cos R cos R ya. R itu vektor posisinya. Nah, sekarang apa yang beda? Sekarang beda di entopinya. Kalau sebelumnya entopi itu sama dengan mana entopi tadi? Nah, oke, ini ya. Bentar. Aduh. Oh, nggak bisa di copy ini. Bentar. Ya, ada apa lah, tak tulis ulang. Kalau sebelumnya entopi ini sama dengan cos alfa I ditambah cos beta G ditambah 0K. Ini yang tadi ya, yang masih 2 dimensi. Nah, sekarang pada kasus 3 dimensi, dia bukan 0K lagi, tapi cos gamma K.
Loh, kok bisa gini? Oke, kita lihat lagi di sini. Kita zoom ya. Kita anggap punya sebuah vektor yang arahnya ke sana, ke arah poros. Kalau kita proyeksi terhadap sumbu X, sumbu Y, berarti kan tinggal cos beta. Kalau terhadap sumbu Z, berarti tinggal cos gamma. Terhadap sumbu X, mana ini? Nggak kelihatan. Oh, di bawah ini. Berarti tinggal cos alpha. Itu aja kan? Kita tuliskan ulang. Nah, ini N. R, ya sama kayak tadi. R vektor posisi. Kalau tadi dia hanya X I topi plus Y, Y topi plus 0K plus 0K. Nah, sekarang karena dia ada di 3 dimensi, ini bukan 0K lagi, tapi ZK topi. Oke, itu Rek. Kita udah dapatkan N, kita udah dapatkan R. Bedanya cuma di situ. Dari tadi kan 0 kan tadi. 0 kan. Sekarang kalau dia 3 dimensi ini enggak 0, tapi ada isinya. Nah, sekarang pada saat kita udah tahu berapa N, berapa R, gimana caranya kita tahu R? Nah, ya wes, kita tinggal cari aja berapa N cross R tuh ya. Oh, bentar, bentar. Kan? Ya, berapa panjang dari N cross R? Caranya, ya kita cari dulu berapa N cross R itu. N cross R. Oke, yang dia bakal sama dengan ini. Determinan dari I, J, A, aduh. Ini gak enaknya agak susah nulis di sini, Rek. Cos alpha, terus cos beta, cos gamma, terus R-nya berarti X, Y, Z. Oke. Ya. Oke, kita tinggal cari berapa nilai dari itu. Nah, oke, sampai sini aman kan? Nah, sekarang berapa nilai dari N cross R? Yo, ini tinggal, oh, saya bentar ya. Ini baru N cross R ya, bukan mutlaknya N cross R. Nah, sekarang berapa nilai dari ini? Oke, ini matematisnya panjang, mungkin bisa 15 menit, tapi kita langsung aja ya, kita ambil hasilnya. Matematisnya ini, ya, coba lah kalian hitung sendiri ntar. Ini ya, nah, bentar. Oke, bentar. Aduh, kita tulis ulang di sini. Bentar. Aduh. Tak tulis ulang, bentar. Ini ya, Rek. Nah, jadi R cross N ternyata itu kita dapat ini. Ini ya kita hitung biasa. Terus dari sini kita nyari R besar kan. R besarnya kan sama dengan akar dari ini dikuadratkan. Jadi ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Itu ya. Sehingga kita dapatkan R kuadratnya itu ini. Oke, Rek. Itu kita dapatkan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kita udah dapat R kuadrat. Sekarang tadi kan kita nyari ini untuk mencari R kuadrat. Untuk nyari R lah, untuk nyari R. Untuk apa kita nyari R? Tentu saja untuk nyari I, di mana I-nya sama dengan M R kuadrat. Nah, artinya di sini kita udah mendapatkan kalau besar dari I ya,
dia sama dengan apa? M Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya, tinggal tulis ulang yang di atas itu berarti. Z kuadrat terus cos kuadrat alfa plus Z kuadrat plus X kuadrat cos kuadrat beta, oke, plus X kuadrat plus Y kuadrat cos kuadrat gamma. Oke, dan ternyata nggak cuma ini, ada tambahan juga min 2 M Y Z cos gamma cos beta terus min panjang ternyata ya. 2 M X Z cos alfa cos gamma terus min 2 M X Y cos alfa cos gamma. Oke, kita udah dapatkan ini. Nah, Rek, kalau kita lihat di sini, ini secara matematis kita udah merumuskan momen inersia dari kasus 3 dimensi. Apa bedanya sama yang awal tadi? Ya ini ya 2 dimensi cuma gini aja. Tapi kalau 3 dimensi dia jadi gini. Nah, kalau kita lihat di sini apa saja yang mempengaruhi momen inersia? Ternyata sama kayak tadi. Hanya ada 2 hal. Yang pertama posisi dari si benda. Ini X, Y, X, Y, X, Z. Nah, ini posisi benda kan. Yang kedua, letak dari poros atau sumbu. Ini alfa, beta, gamma ini dia melambangkan sumbu. Atau kalau di SketchUp tadi ini tak lambangkan ABC ya. Karena nggak ada alfa, beta, gamma di sini. Oke, ini ya. Nah, kalau kita lihat M Y kuadrat plus Z kuadrat ini apa sebenarnya? M Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini misalkan. Benar, benar. Ini kita zoom out ya. Oke. Mana tadi bendanya? Ngilang. Oh ini. Ini bendanya. Tak zoom out lagi. Tak zoom out. Oke. Kurang zoom out. Nah, oke. Ini kalau benda ini aku putar terhadap sumbu biru ini apa? Sumbu Y tadi ya, biru ini ya. Ya, oke. Aku putar terhadap sumbu Y. Nah, benda ini aku putar terhadap sumbu Y. Sekarang pertanyaannya, I-nya sama dengan MR kuadrat. R-nya apa? Berarti jarak dari benda ini ke sumbu Y. Sekarang, oke, kalau bendanya ini ada di sumbu X, maka dia tinggal MX kuadrat. Tapi kalau bendanya ada di sumbu Z, berarti dia tinggal MZ kuadrat. Tapi kalau bendanya ada di sini misalkan, apa R-nya? Ya, R-nya berarti sama dengan akar kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti kalau R kuadrat berarti M kalikan kuadrat plus Z kuadrat. Jadi apa artinya? Artinya dari sini yang bisa kita simpulkan, nah, eh, oke tadi contohnya kuadrat tambah Z kuadrat ya. Oh, ini kurang M. Ini M ya. M ini M. Yang dapat kita simpulkan ini adalah momen inersia terhadap sumbu Y. Berarti yang ini otomatis dia momen inersia terhadap sumbu X. Nah, terus ini juga pasti dia momen inersia terhadap sumbu Z. Dan ini, dan ini dia pasti produk inersia kayak tadi. Jadi, oke, apa produk inersia ya tadi sama kayak tadi. Jadi kalau IYZ, berarti ini kita definisikan min M
YZ. Berarti kalau I X Y ya tinggal ganti aja min M X Y gitu aja. Nah, dari sini maka kita akhirnya mendapatkan I, apa I jadinya? I sama dengan I X X cos kuadrat alfa, di mana alfanya sudut antara sumbu X dan poros, tambah I Y Y cos kuadrat beta. Dan pastinya tambah juga dengan I Z Z. I Z Z cos kuadrat gamma. Dan ini tambahan juga dengan eh, apa itu namanya? Produk intersianya. IXY, oh maaf 2 ya. 2 IXY cos, kalau XY berarti cos alfa, cos beta. Ditambah lagi dengan 2, kalau IXZ berarti cos alfa, cos gamma. Cos alfa, cos gamma. Terus kalau IYZ berarti dia cos beta, cos gamma. Cos beta, cos gamma. Oke, ini kita udah mendapatkan persamaan ini. Nah, itu kalau di PPT yang mana ini? Ya ini di bawahnya ini. Oke, tapi belum masuk ke sigma gue ya. Oke, ini dulu. Jadi di sini kita udah berhasil memecahkan kasus mencari momen inersia untuk tumbuh sembarang baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga kita tidak hanya eh, kita tidak hanya tahu cara muter benda terhadap suatu poros, tapi kita juga akhirnya bisa menghitung berapa momen inersianya benda ke poros tersebut. Nah, ini ya, dia kita bisa tahu sekarang berapa momen inersianya dia. Oke, begitupun bendanya dipindah maupun porosnya dipindah, akhirnya kita tahu. Nah, oke, sampai sini permasalahannya sudah terpecahkan. Oke, untuk sekarang, untuk tutor sekarang, permasalahan yang kita pecahkan sampai ini dulu. Untuk selanjutnya bakal lebih menarik lagi. Apa menariknya? Ini baru satu benda. Pertanyaannya, kalau dia ada banyak benda, gimana cara ngitungnya? Terus kalau dia itu bendanya, ini kan tadi kita anggap titik, ini kan. Nah, kita anggap benda titik. Kalau ini benda besar, misalkan tadi kayak mobil, itu gimana caranya kita ngitung? Nah, itu mungkin bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Aku akhiri, ada pertanyaan nggak, Rek? Ini tak akhiri dulu ya.